تحية أهل الجنان تحيتهم فيها السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat sore. Kumaha damang? Cocok gak orang Palembang ngomong bahasa Sunda? Apa sebahagian? Apa tadi terpikir? Bapagian? Apa tadi? Ada tadi kita ngomong orang Palembang kalau ngomong Bandung tuh gak kena. Sama orang Bandung juga kalau ngomong bahasa Palembang gak kena. Intermezzo dulu ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Nurika as-sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani bihaqqi habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Antagadallahu alladhi antaga kulla syai' ahlan darb wa ahlan nawbah. Kunu ma'ana fil hissi wal ma'na ya Rasulullah. Rahmataka narju fala takilna ila anfusina wala ila ahad min khalqik tarfat 'ain. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengumpulkan kita semua di sore hari yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahannya kepada kita, berikan rahmatnya, berikan pandangannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Trans Studio Bandung dalam keadaan sehat, afiat, dan insyaallah hatinya dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang terhadap sesama, juga terlebih lagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebab kita semua dapat berkumpul di sini. Kalau bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin sekarang kita sedang dalam keadaan gelap gulita. Apalagi perempuan. Yang zaman dulu, zaman jahiliyah, perempuan itu amat sangat dijatuhkan martabatnya. Tapi ketika Rasulullah SAW hadir di bumi ini, hadir di dunia ini, maka martabatnya, derajatnya wanita itu dimuliakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga iman dan Islam menjadi salah satu aspek terbesar yang harus kita syukuri. Iman itu letaknya di hati dan Islam itu adalah gerakan. Ketika seseorang sudah mempunyai iman dan Islam, maka sejatinya dia sudah mempunyai nikmat yang sangat besar. Jadi seperti itu. Mungkin kalau saya bahas iman dan Islam, nanti jadinya tema kita bukan tentang Al-Quran ya. Oke. Tema hari ini adalah makna hidup dengan Al-Quran. Nih, saya cerita dulu historical backgroundnya. Kenapa saya ada di sini? Padahal saya orang Palembang, wong kita galau. Jadi ceritanya kita itu belajar online, ya, belajar online sudah hampir 3 tahun lah kira-kira. Dan paling banyak isinya itu rata-rata orang Bandung, dan saya belum pernah ketemu. Jadi ketemunya itu di Zoom doang, di layar doang. Ya udah, kita belajar aja. Niat lillahi ta'ala. Niat memang kami butuh Al-Quran, memang kami disuruh dan diperintahkan untuk belajar Al-Quran, maka kami mau belajar dimanapun, dengan cara apapun, dan dengan siapapun. Yang penting tujuan kami adalah Allah. Bagaimana caranya supaya Allah suka sama kami? Dan salah satu cara Allah itu menyukai hambanya adalah Allah itu suka terhadap kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan demikian akhirnya kami ngumpul di Zoom. Lama tuh,
Di sini ada pertama kali ketemu sama yang depan ini dua pertama kali ketemu. Ini juga 1, 2, 3 pertama kali ketemu. Saya sampai ya Allah, benar-benar deh. Orang kalau nggak mau belajar Al-Quran tuh rugi banget saya bilang. Ini kita ketemu wala salam, wala kalam, wala khobar, nggak ada angin, nggak ada apa. Kalau Allah sudah mau temuin, itu udah lama belajar, itu yang izinin ketemu. Masya Allah. Jadi nggak disangka-sangka tiba-tiba ketemu. Ya udah, jalan aja. Jalan mana Allah suka kita jalani. Nanti kejutan demi kejutan itu datang. Seperti itu, Masya Allah. Ini yang depan-depan nih, ibu-ibu, akhwat, ummahat, teteh-teteh, belajarnya itu dari awal. Dari Iqra 2, Iqra 3. Awalnya malu, mama, teh Zulfa. Mama, tapi mama ini super power kalau di kelas, kalah anak muda. Saya kalau nyemangatin yang anak muda itu pakai nama emak-emak nih. Loh bunda ini ya, tuh Dayati dan lain sebagainya. Semangat gitu. Iqra 2, Iqra 3 sekarang subhanallah udah bisa baca Qur'annya, udah cukup bagus. Walaupun belajar lagi ya, nanti kita ujian. Oke, baik. Tema kita hari ini adalah makna hidup dengan Al-Quran. Slide. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang gitu, Al-Quran itu mulia, istimewa dan luar biasa. Kita semua tahu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tahu nggak kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat hu di situ? Sesungguhnya inna anzalna, kami menurunkan hu-nya. Kenapa enggak inna anzalna Al-Quran? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat hu di sana? Salah satu sebabnya adalah itu tanda bahwa Al-Quran itu viral. Misalnya saya beri contoh, apa yang lagi viral sekarang di Bandung? Misalnya yang lagi viral di Bandung sekarang apa ya? Alas daun misalnya. Saya nggak tahu deh, pasti sebut aja lah. Misalnya lagi viral sekarang tuh alas Bandung, alas daun. Atau siapa? Katakanlah seorang artis namanya Juleha misalnya. Ya. Juleha lagi viral ceritanya. Orang kalau udah viral, kita ngomong aja, itu tuh, iya dia, yang itu, udah tahu kan? Ya kan? Tanpa disebut nama, tanpa disebut apa, kita udah bilang itu tuh, iya, oh dia, tahu kan? Karena viral. Nah, ceritanya Allah SWT menurunkan ayat ini itu dalam keadaan Al-Quran pada saat itu lagi viral di Arab. Al-Quran, apa itu Al-Quran? Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Al-Quran, di mana-mana orang ngomongin Al-Quran. Tidak ada yang dapat menandingi isinya, tidak ada yang dapat menandingi bahasanya. Apa bisa Al-Quran dibuat oleh seorang Nabi Muhammad yang mana beliau adalah ummi, yang mana beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi kok makanya orang-orang yang tidak punya iman dia akan mengatakan Nabi Muhammad itu penyihir. Kok bisa-bisanya membuat kalimat yang begitu indah? Jadi hu di situ memaknai bahwa sesungguhnya kami menurunkannya, udah tahu tuh Al-Quran. Karena pada saat itu Al-Quran viral, ya, gitu. Di malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia karena bersentuhan dengan Al-Quran. Jika malam saja bisa menjadi malam yang paling mulia, maka bagaimana jika dengan hati yang bersentuhan dengan Al-Quran? Tentu hati tersebut menjadi hati yang mulia. Kata Sayyidina Utsman bin Affan kalau tidak salah pernah berkata, "Idza tahura al-qalbu lam yashba' min qira'atil Qur'an." Kalau seandainya hati itu bersih, hati itu lapang, hati itu suci, hati itu enggak ada dengkinya, enggak ada kotornya, maka niscaya hati itu kalau baca Quran tidak akan pernah merasakan kenyang.
Kira-kira itu kita enggak? Kita jangankan kenyang, baru saya 2 ayat udah kayaknya udah. Itu tanda tuh kalau hati kita ada noda-noda. Kalau hati itu nggak ada noda-noda, maka dia akan ketagihan baca Quran tuh kayak apa ya? Nggak kenyang-kenyang. Gitu. Jadi kalau lagi baca Quran tuh maruk, baca Palembangnya maruk apa tuh? Kayak semangat banget. Itu biasanya hatinya lagi bercahaya. Ya, gitu. Tapi jangan salah, orang yang hatinya lagi sumpek dikasih Quran, hilang juga sumpek. Ya. Kemudian slide-nya boleh? Full. Idza aradta an takallamu ma'allah faqra Quran. Maka kata ini dalam suatu kalam, jika Anda ingin berbicara kepada Allah, bacalah Al-Quran. Jika Anda ingin diajak bicara oleh Allah, dengarkan Al-Quran. Jika Anda bicara dan diajak berbicara oleh Allah, hadir di majelis ilmu. Kalau pengen ngomong sama Allah, baca Quran. Kalau pengen diajak bicara, dengerin Quran. Tapi kalau pengen keduanya, di majelis ilmu. Di majelis ilmu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu kata Allah Subhanahu wa taala, kalau memang dia benar-benar mukmin, kalau memang dia benar-benar ada iman di hatinya yang penuh percaya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya jika Al-Qur'an itu dibacakan kepadanya, hatinya bergetar. Maka adakah rasa bergetar di hati kita saat kita membaca Al-Quran? Adakah rasa cinta kepada Allah saat kita membaca Al-Quran? Atau adakah kemauan kita untuk mendekat dengan Al-Quran? Atau bisa jadi tidak ada keinginan atau bahkan sedikit keinginan untuk berdekatan dengan Al-Quran. Al-Quran selama ini hanya tersimpan rapi di dalam lemari berdebu, tanpa ditoleh doang. Al-Quran selama ini hanya pajangan, belinya yang cakep-cakep tapi dibacanya sedikit. Adakah yang selama ini mau untuk menceburkan dirinya ke dalam ayat-ayat Allah, memahami makna-maknanya saat sakit hati, saat sumpah, saat ada musibah? Adakah Al-Quran menjadi cara kita untuk kita menyelesaikan musibah itu? Apakah ketika kita mendapatkan musibah, cara kita hanya bisanya menangis, hanya bisanya menyalakan takdir? Adakah yang seperti itu? Atau ketika mendapatkan musibah maka dia langsung ingat bahwa Al-Quran adalah jalan kehidupan, maka cepat-cepat dia buka Al-Quran, dia baca yang mana saja. Ketika hatinya bergetar di sini, maka itu akan menjadi ayat bagi kehidupannya. Itu namanya istikharah Quran. Pernah dengar istikharah Quran? Kalau lagi bingung sama kehidupan, kalau lagi ada problem, kalau lagi bingung mau A mau B mau C, atau mau pendapat, atau dalam keadaan gak enak deh, ambil Quran, buka yang mana aja, baca terus sampai hati berdetak. Di situ tuh, itu ayat berarti. Itu namanya istikharah Quran. Kayak itu. Biasanya baca Fatihah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tadi ya, bergetar hatinya. Maka semoga kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Sehingga kalau memang kita beriman, kalau kita baca Quran itu ada rasanya, Bu. Kalau kita baca Quran itu ada rasa sedihnya, ada rasa bahagianya, ada rasa senangnya, ada rasa ketagihan, manis. Ada seorang habib namanya Jamalul Lail. Beliau kalau lagi bulan Ramadan itu siang nggak baca Quran. Orang kan kalau siang tuh sibuk baca Quran ya. Ini Habib Jamalul Lail kalau siang di bulan Ramadan beliau nggak baca Quran. Ditanya, Beb, kita orang sibuk
baca Quran kalau setiap hari. Kok Habib nggak pernah kita lihat baca Quran? Iya katanya, saya kalau baca Quran tuh rasanya manis, takut batal puasa saya. Saya merasakan manis, lebih manis daripada madu. Jadi asal saya nggak baca di siang, saya bacanya malam. Tapi subhanallah beliau khotam malam hari itu khotam bisa sampai 8 kali. Wahada wali Allah. Ini orang yang dekat sama Allah. Sampai dikasih rasa manis kayak madu. Lebih manis dari madu ketika membaca Al-Quran. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran akan mulia. Malam yang menjadi malam turunnya Al-Quran, Lailatul Qadar, malam yang mulia. Nabi yang di sana Allah SWT turunkan Al-Quran kepadanya, Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia. Bulan yang Allah turunkan Quran, bulan apa? Ramadan, menjadi bulan yang paling mulia. Malaikat yang menjadi penyampai Al-Quran siapa? Malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikat, menjadi pemimpinnya para malaikat. Segala sesuatu yang berhubungan dan bersentuhan dengan Al-Quran maka pasti akan menjadi mulia. Oleh karena itu, kalau kamu ingin memuliakan dirimu, ingin membersihkan hatimu, ingin melapangkan hatimu, ingin membuat tenang hatimu, dekati Al-Quran. Tidak mungkin Allah tidak memberikan ketenangan bagi siapapun yang mendekatkan dirinya dengan Al-Quran. Berapa banyak cerita orang-orang yang hidupnya selamat karena Al-Quran. Berapa banyak orang-orang yang hidupnya dipenuhi berkeberkahan dengan Al-Quran. Gak usah jauh-jauh Bu, contohnya saya kasih contoh fakta diri saya sendiri aja nih. Saya kasih contoh. Berapa banyak Allah kasih kenikmatan kepada saya, bisa kesini sampai ke Bandung tuh karena apa? Kalau bukan karena Al-Quran. Saya bisa kenal sama teten min awal ila akhir itu karena apa? Kalau bukan karena Al-Quran. Saya bisa ada cinta sama antum, nggak pernah ketemu wala, nggak pernah ketemu jasa, cuma ngajar belajar di Zoom doang, belajar Al-Quran, alif bata saja, belajar ngaji loh, belum belajar tadabburnya, belum belajar isinya, belum belajar tafsirnya, belajar ngaji. Tapi Allah SWT sudah kasih rasa yang saya nggak bisa deskripsi. Senangnya luar biasa, mendapatkan saudari-saudari fillah, mendapatkan orang-orang yang ini loh, saudara karena Allah itu seperti ini, fillah itu seperti ini. Saling nyemangatin di kelas. Kalau nggak ngaji ditanya kemana, ayo ngaji. Itu berkah Al-Quran, berkah Al-Quran. Tadi yang dilihat prestasi ini, prestasi itu bonus doang. Belajar Al-Quran itulah yang menjadi pondasi, menjadi pondasi. Jadi ibu yang punya anak kasih Quran anak. Ibu-ibu yang menghibahkan anaknya untuk Al-Quran, maka anaknya itu akan mudah dapat apapun, dia mudah. Saya punya contoh nyata di Palembang sana. Orang tuanya support anaknya dipondokin hafal. Anaknya pokoknya dia serahin sepenuhnya sama ustazahnya. Dan ibunya belajar untuk jadi ibu yang soleha, belajar untuk jadi istri yang soleha. Ibunya buka majelis di rumahnya, ibunya cinta sama ulama, abahnya cinta sama ulama. Kalau ada ulama dia siap khidmah sana sini. Itu saya kenal banget. Laki sama bini, khidmahnya sama ulama luar biasa. Rumah dia dibuat kajian, anak dia dimasukin pondok, belajar dia subhanallah dengan ulama dan lain sebagainya. Maka apa yang terjadi? Ibunya memang tidak langsung serta-merta menjadi seorang hafiz Quran, tidak serta-merta menjadi orang yang alim, enggak. Tapi Allah SWT kasih anugerah anaknya di umur 13 atau 14 tahun udah selesai hafalannya dengan sangat mudah, dengan sangat lancar, sehingga anaknya bisa baca Quran 30 juz dalam waktu 6 jam 45 menit tanpa lihat. Tiap hari kerjaannya apa? Tiap hari kerjaannya murojaah. Kenapa ini sampai anak dimudahkan Allah?
Hafal Quran itu susah, Bu. Susah. Tapi kenapa ini anak sampai dimudahkan Allah? La syakka wa la riba bi barakat walidina. Enggak diragukan lagi bahwa anaknya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar karena sebab keberkahan dari orang tuanya. Orang tua itu, Bu, menjadi faktor terbesar keberhasilan seorang anak. Itu orang tua. Itu orang tua. Jadi seperti itu. Yang udah ada anak, kayaknya ibu-ibu nih, saya juga menjadi seorang anak. Kasih anaknya agama. Nanti kita akan bahas ayat setelah ini. Ini yang khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengamalkan Al-Quran. Nabi nggak bilang orang yang paling baik adalah orang yang banyak hartanya. Nabi nggak bilang orang yang paling baik adalah orang yang besar rumahnya. Nabi yang nggak bilang orang yang paling baik adalah orang yang ngebangun masjid, misalnya enggak. Kata-kata khairukum itu terdapat dalam man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Kata-kata sebaik-baik kalian itu terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Qur'an. Mau jadi orang yang terbaik versi Nabi? Mau? Apa yang terbaik versi Nabi kita itu apa? Ini, belajar dan mengajar Al-Qur'an. Itu adalah orang atau manusia yang terbaik versi Nabi Muhammad adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Kalau belum bisa mengajar, jadilah orang yang belajar. Jadilah orang yang belajar sehingga kamu menjadi orang yang terbaik versi Nabi kita. Sentuhkan diri dengan Al-Quran. Belajar apa Ustazah? Belajar ngaji. Apalagi Ustazah? Ngafalin. Apalagi Ustazah? Tafsirnya. Apalagi Ustazah? Tadabburnya. Apalagi Ustazah? Ini yang paling suka. Ini yang paling susah. Ngamalinnya. Nanti kita bahas tahapan-tahapan belajar Al-Quran. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Jauharul Quran menjelaskan bahwa tingkatan terendah, level terendah dari pembelajaran Al-Quran adalah orang yang hafal Quran sampai 30 juz, sampai khotam, itu baru level 1. Sedangkan level belajar Al-Quran ada 12. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Jauharul Quran, ada 12 tingkatan belajar Al-Quran, dan tingkatan yang paling bawah adalah tingkatan orang yang baru hafal 30 juz. Kita tingkatan 1 belum? Tingkatan paling tinggi ada 12. Itu. Jadi gak apa-apa, yang penting kita ada di tangga itu. Yang penting kita ada di tangga orang-orang yang menuju Al-Quran. Menuju Al-Quran berarti menuju Allah, menuju Rasulullah. Ya, ini kita tadabbur habis ini. Nah, yang diajarkan Al-Quran itu siapa? Malaikat diajarkan enggak? Tuh lihat ayatnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Jadi ceritanya pada malam Lailatul Qadar, malaikat itu turun minta izin dulu sama Allah. Tanazzal itu turunnya berbondong-bondong, enggak sekaligus. Turunnya tuh terus-menerus turun. Enggak stop, enggak langsung terus terus-menerus, enggak sekaligus. Tanazzal ya. Itu tanazzal. Nah, malaikat itu turun biizni rabbihim, minta izin dulu sama Allah. Jadi siapa yang diajarkan Al-Quran? Malaikat diajarkan Al-Quran atau tidak? Malaikat itu tidak diajarkan Al-Quran, tapi mereka suka orang-orang yang belajar Al-Quran.
Kenapa? Malaikat sama manusia beda. Malaikat sama manusia beda. Dan bayangin, mereka pun mau lihat Al-Quran, mau dengar Quran, mesti izin dulu sama Allah. Biizni rabbihim, baru dapat boleh turun. Kita tanpa minta izin, tanpa bahkan ingat gak? Ada yang pernah ingat di rahim ibunya pernah ingat minta sama Allah, ya Allah jadikan saya umat Nabi Muhammad? Ada yang pernah minta kayak gitu? Enggak. Tapi Allah kasih. Kalau sudah Allah kasih menjadi umatnya Nabi Muhammad, maka seperangkat berarti Al-Quran juga buat dia. Pernah kita minta, ya Allah kasih Al-Quran buat saya? Udah dikasih sama Allah. Gratis baca, dapat pahala pula. Gratis baca, dapat cinta pula. Kemana kita selama ini kalau tidak mau mendekatkan diri kepada Al-Quran? Majtama'akum fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimul malaikah illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah. Nih kita sekarang lagi berkumpul di rumahnya Allah. Fi buyut min buyutillah. Ngapain? Yatluna kitaballah, membaca ayat Allah. Kita sekarang dari tadi yang kita baca Quran bukan? Belajar, kita daros. Ini kita lagi belajar, lagi kuliah, lagi taklim. Kecuali kalau ibu-ibu, ummahat, akhwat, dada tahu, sekarang nih malaikat lagi penuh banget di sini. Kalau ada yang kasyafah, yang Allah Subhanahu wa taala kasih penglihatan zahir, penglihatan batin, dia bisa lihat sekarang malaikat penuh banget memenuhi Masjid Trans Studio Bandung. Bahkan kalau bisa masuk ke mall tuh masjidnya. Masuk ke mall tuh malaikat, bahkan kalau bisa. Sebab apa itu tadi? Al-Quran. Lagi belajar Al-Quran, lagi ngedengerin Al-Quran. Terus kemudian dia ghasyiyatuhumur rahmah, dapat rahmat dari Allah, dapat ketenangan dari Allah, dapat sayang dari Allah. Wahabat sama malaikat, kelilingin sama malaikat. Doa di majelis itu doa di majelis itu qabul. Kenapa? Banyak malaikat. Makanya di majelis ilmu jangan ngomong sembarangan, ngomong yang baik-baik. Hadirin yang punya anak, hadirin yang punya suami, hadirin. Ya Allah saya hadirkan suami saya di sini. Ya Allah saya hadirkan anak saya di sini. Ya Allah saya hadirkan orang-orang yang saya cintai di sini. Maka dengan sebab majelis ini, dengan sebab berkahnya Al-Quran, dengan sebab namamu ya Allah yang kami sebut dari tadi, dan dengan sebab nama nabimu ya Allah yang kami juga sebut dari tadi, berikan kebaikan kepada mereka, orang-orang yang kami cintai, anak-anak kami, berikan mereka rahmat, berikan mereka kemudahan, suami kami, doain. Jadi datang ke rumah nggak cuma marah-marah doang, lihat anak nggak sholat ngomel. Doain tuh anak punya hati Allah. Gitu. Nih kita tadabbur sekarang. Coba kita baca bareng-bareng. Apa kan Ar-Rahman? Apa Ar-Rahman? 3 ayat dong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Udah berapa kebaikan tuh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca Quran 1 halaha asyru hasanat. Yang baca Al-Quran 1 huruf maka dia punya 10 kebaikan. Wala aqul alif lam mim harfan bal alif harf lam harf mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 lam 1 mim 1. Ini udah berapa? 3 ayat doang. Berapa tuh? Hitung aja kalau mau hitung. Tapi biarin, Allah Subhanahu wa taala enggak kasih kita tugas untuk ngitung pahala, enggak. Udah ada nih kanan kiri. Udah ada tugasnya. Job desk-nya bukan kita, job desk-nya malaikat raqib sama atid. Biarin mereka yang hitung. Itu job desk mereka dari Allah. Job desk kita itu apa? Job desk kita itu beribadah. Apa dalilnya?
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu job desk kita. Yang punya kerjaan job desk. Job desk itu apa? Job desk anak operator di Muslim ya. Job desk itu apa? Job desk anak leader, pemimpin, Teh Zulfa. Job desk itu apa? Job desk anak MC, Teh Herti. Ya, gitu kan? Maka kalau udah ada job desknya, dia akan menjalankan job desknya aja. Taat nih orang. Nah, kita hamba, job desk kita apa? Ibadah, Bu. Job desk kita tuh ibadah. Job desk kita itu bukan jadi istri, bukan jadi ibu, bukan jadi anak, bukan jadi orang kaya, bukan jadi orang cantik, bukan. Itu semua sarana ibadah, Bu. Jadi istri, sarana ibadah. Jadi ibu, sarana ibadah. Jadi anak, sarana ibadah. Itu job desk kita tuh ibadah, Bu. Jadi jangan lupakan job deskmu sebagai hamba. Ya. Ini Ar-Rahman yang Maha berkasih sayang. Allamal Quran. Apa arti Allamal Quran? Yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Coba pikir. Allamal Quran, yang mengajarkan Quran, ayat kedua. Ayat ketiganya khalaqal insan, menciptakan manusia. Emang kita ini diajarin Quran dulu ya, baru diciptakan? Ya. Ada yang sebelum lahir udah bisa baca Quran? Ada? Enggak? Kalau begitu ayatnya kebalik ya? Balik kan? Harusnya kan diciptakan dulu baru diajarkan Al-Quran. Benar? Benar kan? Harusnya khalaqal insan 'allamal Quran. Benar kan? Benar kan? Tapi kenapa selama ini kita membaca kok enggak itu Al-Quran ada terjemah kok enggak pernah kita baca? Kenapa ayat keduanya diajarkan Quran dulu, tapi penciptaannya setelah pengajaran Quran? Kenapa seperti itu? Berarti salah dong, harusnya kita balik. Ar-Rahman khalaqal insan 'allamal Quran. Seperti itu. Wah, dosa kita ngebalik-balik Quran. Dosa. Jadi apa jawabannya? Kenapa Allah SWT mendahulukan pengajaran Al-Quran dibanding dari penciptaan manusia? Kenapa Allah SWT mendahulukan pengajaran Al-Quran baru setelahnya penciptaan manusia? Padahal secara zahir diciptakan dulu baru diajarkan Al-Quran. Itu menunjukkan keistimewaan orang yang belajar Al-Quran dan menunjukkan bahwa penciptaan manusia adalah hal biasa bagi Allah. Itu bedanya. Jadi gini, khalaqal insan, yang Maha menciptakan manusia, itu biasa bagi Allah. Allah juga menciptakan kambing, Allah juga menciptakan kucing, Allah juga menciptakan pohon nangka, Allah juga menciptakan segalanya. Bukan cuma manusia yang diciptakan Allah. Allah juga menciptakan sapi, kerbau dan seterusnya. Manusia juga diciptakan. Apa bedanya? Semua sama-sama diciptakan. Tapi yang membuat istimewa adalah kenapa Allah SWT mendahulukan Al-Quran. Allamal Quran. Jadi yang istimewa dari penciptaan adalah siapa yang diciptakan, namun setelahnya dia belajar Al-Quran. Itu menjadi tanda bahwa dia adalah orang yang lebih mulia dari hanya sekedar diciptakan sebagai manusia. Gitu. Jadi jika hidup hanya sekedar hidup, tidak bersentuhan dengan Al-Quran, apalah artinya hidup ini? Jika sampai hati dan jasad tidak tersentuh dengan Al-Quran, syaitan pun menjadi kawan. Al-Quran itu penyembuh. Jadi orang yang gak dekat sama Al-Quran berarti dia sakit. Al-Quran itu rahmat. Jadi orang yang gak dekat sama Al-Quran berarti dia jauh dari rahmat.
Jadi seperti itu. Itu kenapa Allah SWT mendahulukan pengajaran Al-Quran daripada penciptaan manusia. Kalau cuma anak Bu dikasih makan, kucing juga dikasih makan. Kalau cuma anak biar sehat, yang punya kucing juga senang kalau kucingnya sehat. Kalau kucingnya sakit dia bawa ke dokter sakit. Apa bedanya anak sama kucing? Kalau hanya sekedar melihat anak sehat, apa bedanya? Harus ada beda itu anak sama kucing. Itu anak saya penting sehat deh. Anak saya penting ini deh. Enggak peduli anaknya mau belajar mau enggak, ya siap dia belajar terus. Kasihan dia mondok, kasihan dia kurus, kasihan dia nggak bisa makan enak. Biarin Bu, biarin, itu namanya tirakat. Orang kalau mau dapat yang istimewa harus bersusah payah. Orang kalau di pesantren tuh biasa makannya dikit, makannya nggak enak, udah jadi makanan sehari-hari itu. Tapi akhirnya nanti bersyukur, gitu. Ya. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Maka tidak ada bedanya kita dengan segala yang diciptakan Allah kalau kita tidak belajar Al-Quran. Pada ayat ini Allah mendahulukan pengajaran Al-Quran daripada penciptaan manusia, menunjukkan bahwa orang-orang yang belajar Al-Quran adalah orang-orang yang tidak hanya sekedar diciptakan, tapi dia juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi hidup tanpa Al-Quran itu rugi. Makanya kata guru saya, "Madumti ma'al-Quran fa'anti fi khair." Selama kamu bersama Al-Quran, kamu senantiasa dalam kebaikan. Kita nggak pernah tahu nih kalau kita belajar Al-Quran, kok kita kuat ya ngadepin. Kita lagi dapat musibah. Musibah kita parah. Misalnya laki selingkuh misalnya, atau anak meninggal misalnya, atau laki mendua atau lain sebagainya misalnya, atau rumah kebakaran misalnya. Kenapa? Nggak taunya tuh kita nggak sadar kok kita kuat ya ngadepin ini. Coba perhatikan. Oh iya, kayaknya Al-Quran deh yang kuatin saya. Karena saya masih stay aja belajar Al-Quran walaupun keadaan saya seperti ini. Saya istiqomah aja sama Al-Quran walaupun musibah datang pergi. Tapi saya tetap di majelis ilmu, saya istiqomah. Oh ternyata itu loh yang membuat kita kuat tuh berkah dari belajar Al-Quran, berkah dari bermajelis ilmu. Boleh? Lanjut lagi. Ini bisa dibaca sendiri lah. Al-Quran ya. Atas lagi. Ini fungsi Al-Quran. Jangan lupa Bu, fungsi Al-Quran itu sebagai petunjuk. Saya kasih contoh. Saya punya pena, punya pena. Pena ini fungsinya untuk nulis. Tapi saya buat garuk kepala boleh nggak? Boleh. Saya buat untuk pas saya ngajar, yang baca salah, saya buat untuk salah ulang. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan lupa fungsi utama pena adalah untuk nulis. Maka gitu juga Al-Quran. Jangan lupa Bu, Al-Quran itu fungsi utamanya sebagai petunjuk. Itu Al-Quran jangan cuma dibaca, jangan cuma jadi pajangan, jangan cuma dilihatin doang. Cari petunjuk dalam Al-Quran. Bagaimana belajar, bermajelis ilmu. Gak ada dalam majelis ilmu kecuali di dalamnya pasti ada ayat Al-Quran yang dijelaskan. Benar gak? Wahana satu ayat, tak dia nyebarin ayat itu, tak dia jelasin ayat itu kemana-mana. Itu fungsi Al-Quran itu dipakai. Fungsi Al-Quran itu dipakai untuk apa? Petunjuk. Jangan lupa kan itu. Kalau kamu lagi buntu, kalau kamu lagi nggak tahu arah mau kemana, Al-Quran udah ada dikasih Allah sebagai petunjuk. Gitu. Buka Quran, deketin Quran. Mau dari jalur apa aja? Jalur baca boleh, jalur bermajelis ilmu boleh. Terus lanjut.
Nah, ini gangguan syaitan. Gangguan syaitan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, melalaikan dari bacaan Al-Quran. Itu setan ya Bu. Kalau ganggu orang, dia nggak mau orang tuh baca Quran, makanya dilalain, dikasih bisikan, udah nggak usah baca Quran, bacaan kamu masih nggak bagus. Itu setan Bu, jangan diturutin, godaan. Kata syaitan, udah gak usah ikut belajar tahsin, kamu udah tua, kamu gak akan bisa, gak malu, udah gak jadi. Kata syaitan, udah gak usah lah, kamu banyak waktunya sibuk, hanu, gak jadi, gak kuat. Nah itu, tapi ingat, jangan pernah nyalahin syaitan. Yang salah itu diri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ngomongin fala talumuni walumu anfusakum. Kamu jangan salahin aku dong, kata syaitan, salahin dirimu sendiri. Karena kenapa? Laisa lahu min sultan. Syaitan tuh gak punya daya upaya untuk menggerakin kita. Tugas dia tuh cuma ngebisikin doang. Tugas dia tuh cuma ngegoda doang. Kamu gak usah ya gini-gini. Nah, dibisikin doang. Mau atau tidak mau, kuat atau tidak kuat, itu ada pada pertahanan iman. Kalau imanmu kuat, maka kamu tidak akan terganggu dengan godaan syaitan. Tapi kalau imanmu tidak kuat, kalau nafsumu selalu kamu ikutin, maka kamu akan terpengaruh dengan godaan syaitan. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang mau dihukum Allah, mereka tuh nyalain syaitan. Ya Allah, jangan salahin saya, itu kan syaitan yang nyuruh saya buat gak baca Quran. Itu kan syaitan yang nyuruh saya buat gak belajar Al-Quran. Jadi saya kerjaannya lontang-lantung doang. Makanya syaitan bilang, hei fulana, fala talumuni walumu anfusakum. Kamu jangan salahin saya dong, kata syaitan. Salahin dirimu sendiri. Halal kata Allah, benar. Nafsumu yang tidak kuat, kamu selalu ngikutin kamu punya nafsu. Imanmu yang tidak kuat, kamu gak kuat pertahanannya, makanya kena sama godaan syaitan. Dilawan kita punya nafsu. Makanya besaran mana nafsu sama syaitan? Besaran nafsu. Nafsu yang buat kita gerak, tapi syaitan yang cuma godain doang, yang cuma bisikin doang. Tapi yang bikin kita gerak itu nafsunya kita. Makanya minta sama Allah, ya Allah, semoga hamba dikasih nafsu yang mutmainnah, nafsu yang nurut sama kebaikan, yang kalau dengar nasihat Allah menja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, nih kalau habis majelis ilmu minta sama Allah, ya Allah, saya habis dikasih nasihat, saya habis dikasih ilmu, bukakan hati saya, lembutkan hati saya, dan semoga nafsu saya ini mau untuk menjaga kebaikan dan ninggalin maksiat. Makanya itu pertama. Oke, ternyata ini orang belajar di atasnya, nggak lalai dari bacaan Quran. Dikasih godaan juga sama syaitan. Apa yang kedua? Lalai dari tadabbur Quran. Dia nggak mau dia tadabbur, baca doang sibuk, nggak mau bertadabbur. Udah dia baca Quran bagus, tadabbur Quran bagus. Syaitan nggak berhenti, digodain lagi. Dari apa? Hatinya nggak tersentuh. Dia baca doang, dia ikutan belajar Quran, dia ikutan tadabbur, dia ikutan tafsir, tapi hatinya nggak tersentuh, hatinya nggak jatuh cinta. Baca doang, cuma sampai di sini doang, nggak sampai di sini. Nggak ada ta'assur namanya, nggak ada bekas di hatinya, nggak ada takut sama Allah, nggak ada hatinya, nggak ada rasa. Nah, yang terakhir, dia sudah pandai baca Quran, dia sudah belajar majelis ilmu rajin, dia sudah juga hatinya sering tersentuh kalau dengan nasihat, dia kena hatinya, dia ngerasa, dia pokoknya hatinya beres deh. Tapi yang keempat, setan nggak berhenti ganggu. Apa yang keempat? Lalai dari ngamalin Quran. 3, dia punya sampai nangis nggak, tapi pas ngamalin loyo, pas ngamalin males. Itu setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia, karena itulah job desk setan di dunia. Memang job desknya itu kerjanya godain
biar ikut dia di neraka. Dia nggak mau, dia sendirian, dia mau ngajakin orang, dia minta sama Allah kasih saya job desk di dunia. Ya udah, job desk kamu godain manusia, ajak manusia ke jalan. Yang nggak kuat imannya ikut, yang kuat maju jangan. Tapi saya doain insyaallah di sini nggak ada yang mau ikut Sulaiman, nggak ada. Insyaallah orang kalau udah Islam Allah kasih rahmat yang luas dalam dirinya. Orang kalau sudah Islam, kalau sudah percaya Allah sebagai Tuhannya, dakhalul jannah. Kan gitu. Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi dakhalul jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya dia hadirkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia hanya punya Tuhan Allah dalam kesulitannya, dalam kebahagiaannya, yang dia hanya ingat hanya Allah. Dakhalul jannah, masuk surga. Iya Bu, semua orang Islam tuh masuk surga, tenang aja. Tapi ada yang nyelup dulu, dicuci dari dosa-dosanya, ada yang langsung ke surga. Nah, semoga kita menjadi orang yang langsung, nggak nyicip dulu neraka, jangan sampai. Hatta baunya sekalipun jangan sampai mau. Jangan sampai mau. Semoga kita nggak pernah dicicipin Allah, walaupun hanya sekedar baunya neraka. Boleh ya teman. Oke? Nah ini udah baca sendiri, jadi mungkin seperti itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita anugerah, kasih kita taufik, kasih kita rahmat untuk menjadi orang yang tidak lalai dari baca Quran, tidak lalai dari mentadabburi dan memahami isi Al-Quran, tidak lalai dari orang-orang yang jauh hatinya dari Al-Quran. Semoga Allah SWT kasih kita taufik untuk mengamalkan isi Al-Quran. Semoga ukhuwah ini menjadikan ukhuwah yang selalu diridhai oleh Allah SWT. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh kami berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan untuk bermunajat kepadamu, untuk mendekatkan diri kepadamu, untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berada dalam jalan kebaikan, dalam jalan Rasulmu. Dan di sini kami niatnya ya Allah, bukakan hati kami untuk dekat sama Al-Quran, bukakan hati anak kami untuk mau belajar Al-Quran. Semoga ya Allah jangan jauhkan Al-Quran dari hidup kami ya Allah. Kami tidak mau menjadi orang yang merugi. Jadikan Al-Quran sebagai syafaat untuk kami, jadikan Al-Quran sebagai sahabat untuk kami ya Allah. Ya Allah, Engkau berikan kami anak ya Allah. Anak itu adalah titipan ya Allah. Jangan sampai kami menyelihkan daripada titipan-Mu ya Allah. Kuatkan hati kami, kuatkan anggota badan kami untuk menyampaikan anak-anak kami kepada Al-Quran ya Allah. Semoga Engkau halalkan anak kami memberikan mahkota kepada ibunya, kepada kami kelak di hari kiamat sesuai dengan janji-janji orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tahu dosa kami banyak ya Allah. Kami tahu kami sering maksiat ya Allah. Kami tahu kami ini sering lalai dari Al-Quran ya Allah. Bahkan kami tahu kami pun masih terbata-bata membaca Al-Quran ya Allah. Tapi ya Allah, Engkau masih selipkan di hati kami rasa penyesalan terhadap dosa-dosa ya Allah. Engkau masih selipkan di hati kami rasa ingin belajar Al-Quran ya Allah. Bukakan jalan kepada kami untuk mendekati Al-Quran, untuk memahami isinya, untuk tersentuh hati kami kepada Al-Quran ya Allah. Ya Allah, kalau tidak dengan Al-Quran, maka dengan apa lagi kami mau berbicara kepadamu ya Allah. Sungguh ya Allah, tidak ada cara lain untuk memahami apa sinyal darimu kecuali dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, kami berkumpul di sini, kami hadirkan orang tua kami hadirkan anak-anak kami hadirkan istri, suami kami hadirkan semua orang-orang yang kami cintai. Berharap Engkau beri rahmat, Engkau beri sayang, Engkau beri cinta, Engkau beri ketenangan di hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang cinta dengan ilmu, cinta dengan ulama, cinta dengan apapun yang dapat menyampaikan kami kepada cinta-Mu ya Allah. Ya Allah, kami datang
menjalani apa yang Kau sukai. Jauhkan kami dari dosa ya Allah. Berikan kami taufik untuk selalu berada di jalan kebaikan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamah fid din. Ya Allah, kami mohon kepadamu selamat dari agama. Kami mohon kepadamu keselamatan dalam beragama. Mudahkan kami dalam menjalankan syariat-Mu. Mudahkan kami dalam menjalankan ketaatan kepadamu ya Allah. Yang belum punya kerjaan, semoga Allah kasih kerjaan ya Allah. Yang belum punya anak, semoga Allah kasih anak ya Allah. Yang suaminya bermasalah, semoga Allah kasih jalan keluar ya Allah. Yang ada hajat, semoga Allah kabulin hajatnya ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Bahkan dalam kematian tidak ada yang bisa kami sebut kecuali nama-Mu ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah serta panjang umur bil khair ma'ruf wal afiyah. Ya Allah, kami tidak peduli dengan dosa-dosa kami yang dulu karena kami tahu Engkau pasti mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Yang kami pedulikan adalah bagaimana kami mati nanti ya Allah. Maka jadikan kematian kami sebagai kematian yang paling baik, husnul khatimah, penuh dengan cinta kepadamu. Ambil napas kami di saat kami sedang jatuh cinta sedalam-dalamnya kepadamu ya Allah. Ambil nafas kami di saat dosa-dosa kami telah Engkau ampuni semuanya ya Allah. Ya Allah, hajat kami banyak, kami gak bisa sebutin satu persatu. Namun Engkau tahu apa yang terbaik untuk dunia dan akhirat kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu ya Allah. Di sini kami belajar Al-Quran, di sini kami memaknai hidup kami dengan Al-Quran. Maka berikan makna Al-Quran itu dalam hidup kami ya Allah. Berikan ya Allah, berikan sebagaimana Engkau telah memberikan manisnya Al-Quran kepada hamba-hamba yang Engkau cintai. Maka berikan ya Allah manisnya Al-Quran itu kepada kami, hamba-hamba yang insya Allah mencintai-Mu ya Allah. Berikan cinta-Mu kepada kami ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan cinta-Mu kepada orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Ya Rabb, hawaijina kullaha kathir wa anta a'lam bi hawaijina. Boleh sebutin hajatnya masing-masing. Hadirin keluarganya, hadirin orang-orang yang cintai, minta sama Allah, Allah bukain hati untuk belajar Al-Quran, untuk dekat sama Al-Quran, untuk menjadi orang yang beruntung bersama Al-Quran. Anakku diniyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.